Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk video 2 ya. Tafsir isyarat. Amma ba'du. Jadi ketika semua sahabat bersuka cita dengan berita gembira turunnya Quran surat An-Nasr 110, kan artinya tadi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kan gitu kan? Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Orang kan sering tuh kalau misalnya sudah rakaat kedua ya, pengen cepat pulang kan itu Pak. Gitu kan. Itu dipakainya ya. Udah ada ayat 3 ayat tadi paling pendek katanya kan. Lebih pendek dari kulhu kan. Ya, paling kulhu itu tadi ya, Nasar ya. Apabila telah datang pertolongan Allah, kemenangan, maka terlihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kan gitu, gembira kan? Bertasbih, memuji Rabb, memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya dia maha penerima tobat. Umumnya dipakai Idul Adha, Idul Fitri. Perhatiin tuh. Iya kan, gembira, selesai, ada tobat. Jadi ketika semua sahabat bersuka cita zaman Nabi, turun ayat itu dengan berita gembira akan datangnya pertolongan Allah. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu isyarinya dalam batinnya. Menangis. Sedih dengan turunnya ayat itu. Kira-kira sebab udah tahu? Udah tahu nggak sebabnya? Jadi begini, kenapa dia nangis? Sahabat umumnya memahami secara tafsir johir ayat tadi. Karena ditafsirkan johir, gembira, menang. Palestina, wah menang sama Hamad. Semua gembira, sudah dikuasai, bisa masuk. Itu tafsir johir kan? Tafsir batinnya gimana? Di balik itu, hikmahnya. Abu Bakar memahaminya dengan tafsir isyari. Khususnya kata perintah di sana disebut syabih. Istighfar. Kan ada di situ dalam surat itu. Ini kan isyarat ajal Rasulullah sudah dekat. Benar ini. Betul kan? Kenapa sampai tahu begitu? Karena Abu Bakar mendalami tafsir-tafsir isyari. Jadi ajal Nabi wafat sudah dekat. Sebab Nabi sudah menyelesaikan dakwahnya. Apabila telah datang pertolongan Allah, maka berbondong-bondong seorang masuk agama Allah. Apabila selesai semua difirmankan ini suatu yang dijolimi dengan selesai menangnya orang-orang muslim kiamat. Kan gitu bisa aja tafsirnya kayak gitu kan. Iya kan? Betul kan? Wallahu alam. Beda gak tafsirnya? Itu salah satu contoh. Begitu hebat tafsir isyari. Itulah mujizat Quran. Jawaban inilah kemudian Rasulullah tahu. Akhirnya Rasulullah terharu dengan kehebatan Abu Bakar. Rasulullah nggak sedih, hadirlah selesai dan pulanglah ke kekasihku, ya kan? Tidak kuciptakan kamu hai Nabi, kecuali kamu Nabi diciptakan hanya untuk jadi kekasihku. Maka tidak akan kuciptakan semuanya tanpa adanya Nabi. Itu konsep nur hakikat Muhammad, itu hadis. Terkait dengan ini, Nabi itu gembira karena akan kembali kepada yang menciptakannya. Tapi sahabatnya sedih nggak? Yang gembira, itu ilmu uwin, johir.
banyak kan kecelek. Waduh, ini ikan naik, laut surut. Wah, berlomba-lomba ambil ikan. Kenyataannya tsunami. Banyak terjadi hal itu di zaman sekarang yang tidak paham itu. Itu hebatnya Quran. Nah, kalau antum bahas lebih dalam lagi, antum ngeri di sini. Gak bisa tidur antum. Gimana? Bahas. Kita bahas dikit-dikit ya. Kedua, gitu ya. Dikit lagi ya. Kalau antum diuji terus selama muda antum, pertengahannya antum disenangin terus, Allah adil gak? Jangan memble dong. Sepakat Pak? Tafsirnya udah tafsir isyarinya itu dijatuhkan. Ada tafsir johirnya dibelakangkan. Ada tafsir johirnya dimukakan. Allah Maha Adil. Iya kan? Nah, kedua, Al-Quran itu mengandung wilayah perintah. Al-Quran itu ada wilayah perintah, ingat. Ada wilayah larangan. Betul kan? Makanya interaksi dengan Quran. Jangan interaksi sama hal-hal yang ilmu filsafat, ilmu aneh, fikih. Jangan, Al-Quran. Fikih boleh, fikih Quran ya. Tapi jangan dipenggal. Ada yang sifatnya, tadi disebut apa? Isyari. Iya kan? Nah. Ada perintah wilayahnya di Quran. Ada larangan, ada sugesti. Ada halal, ada haram. Menyeluruh maknanya. Jadi ketidakhinggaan Al-Quran, akal kita nggak mampu. Sampai? Sampai nggak? Makna Al-Quran menjadikan sebagian kalam Tuhan, wahyu Allah yang sangat eksotis banget. Tiap hari kan kita ada Al-Quran. Kok kita nggak mau nanya sih? Nunggu deh kata ulama. Ya. Aneh. Muslim sekarang tuh aneh. Ada petunjuk, ada hudalinas. Kemana-mana cari solusi. Tanya Pak RT, tanya Datu, tanya dukun lagi. Kan bingung ini. Kita punya jimat loh. Perkara jodoh nanya ke Andung. Kan bingung Andung dong. Betul nggak Pak? Gimana ini dia? Susah dia. Eksotis Quran itu. Ini bukan motivasi, ini benar ini. Ya. Tidak lekang do zaman, tidak rapuh jawakatu. Quran betul kan? Sampai kiamat. Bacanya aja nggak bisa, baca ayat johir aja ya bingung lah. Makanya untuk syarat bisa membaca yang sifatnya menyembul keluar yang batin yang bisa menunjukin benar. Bersihkan kolbu antum, bersihkan kepala antum. Itu aja rahasianya. Salah nggak ada ngelinjarin tarekat? Dibitain sama orang. Ada di ayatnya kok. Sulit mendapatkan solusi dari Quran kalau hati antum, kolbu antum kotor. Betul Pak? Betul kan? Marah-marah. Aduh bodoh teh ini on. Sibuk aja. Ngurusin target aja. Iya kan? Suruh zikir nggak mau dia. Iya. Padahal amalnya nggak susah kan? Masih susah sholat loh. Sendiri aja zikir udah diajarin. Gimana cara zikir sendiri? Iya kan? Enggak juga dia amalin. Kebaca mandong itu. Kena on. Kesel banget deh. Ya. Marah-marah Andung. Enggak, Andung ingin selesai. Karena dunia hampir selesai. Apalagi yang mesti diomongin nih. Jadi gini. Tidak rapuh dengan waktu. Eksotis banget deh Quran tuh. Interaksi Quran ada deh. Walaupun antum misal membacanya belum sampai tahapan-tahapan sampai hikmah. Baru tahapan qiraat. Baca aja manfaatnya dapat apa Pak? Ibadah dan pahala, betul Kak? Betul kan? Enggak paham juga, main rewel aja baca itu. Enggak juga bisa bahasa Arab, baca arti di bawah dulu patah-patah makrot, baca aja dah itu ada ibadah. Nilainya lebih tinggi dari orang yang gampang ngapal. Itu hadis. Udah baca aja deh.
Makanya jangan heran kalau di Jazirah Arab itu disaku tuh, di bus baca itu. Betul. Karena di situ ngerti. Kita nggak ada nih. Filsafat dibaca nih. Hukum asbab, motivasi, bayar mahal lagi. Aduh, kuliah psikolog lagi. Kuliah Al-Quran yang dituruni dari Allah nggak dipakai. Kan aneh. Ya. Siapa yang on? Tanya. Jadi sebagian ulama menyatakan makna Al-Quran. Ini sebagian yang nggak seluruhnya. Umumnya ulama torekot. Lapisan maknanya 80.000. Sampai mati nggak terkejar itu. Begitu dalamnya. Ada solusi. Di mana setiap kata mengandung banyak ragam sumber pengetahuan. Setiap kata bukan setiap kalimat. Kul. Ada ilmu, ada sain. Alif. Hamzah. Ba. Itu bukti wahyu. Bukan catatan biasa, bukan. Sehingga bilangannya juga masih memungkinkan berjumlah 4 kali lipat. Ilmu bilangannya. Ya. Ketika Al-Quran disandarkan pada 4 aspek. Kalikan nih. Maka kaliin 4. Karena di Quran itu ada lahir, makna lahir. Ada makna batin 2. Ada makna awal, ada makna akhir. Di bilangan ada kali 4 Pak maknanya. Nah baru terasa kan kalau mukjizat Al-Quran dalam. Iya kan? Tidak mutlak di kepala aja. Nah, selanjutnya perkembangan sufisme dalam kasana Islam. Orang yang berpikir secara rohani. Tidak meninggalkan syariat. Akal ada. Tapi dia tahu batasannya. Iya kan? Maka jangan sombong deh dengan tingginya IQ. Belum seberapa itu. Kalau ini jeblok. Itu jeblok. Kotor. Tuh, ya. Jadi kalian ini ada aspek lahir di Quran, ada aspek batin, ada aspek awal, ada aspek akhir. Maka sering dikali 4. Dari 1 alif kali 4. Ke sana pemahaman makna isinya. Selanjutnya perkembangan dalam kasana Islam ditandai dengan praktek-praktek asketisme, praktek ruhani. Asketisme seperti suluk yang dilakukan oleh generasi awal Islam sudah dilakukan. Buktinya Nabi juga berkalwat kok di Gua Hira kan. Nah, dan kemudian oleh kalangan tertentu praktek semacam tadi diteorisasikan. Di tasawuf. Kalwat gimana? Ya kan? Diajarin ada ilmunya. Dan dicarikan dasar mistiknya, spiritualnya secara ilmiah. Bahasanya gitu deh. Itulah mengapa kemudian muncul teori kauf, mahabbah, ma'rifat, hulul, ada pengertian wahdatul wujud. Apakah salah? Betul kan? Itu teori yang didapat muncul dari ayat yang johir karena kebersihan batin timbul hikmah. Maka ada praktek tadi. Kauf, mahabbah, ma'rifat, hulul, suruk, nafi isbat. Betul kan? Jikirabaha misalnya. Dari sana. Kan gak ulama umum. Jangan mudah membid'ahkan dulu. Hei ulama tafsir. Jangan dulu mudah membid'ahkan. Enak aja. Iya kan? Kok marah-marah dong? Enggak. Dong lurusin. Jadi kaji gak di sini aja. Lil alamin deh. Dunia jin denger. Masa bodoh. Ya kira-kira gitu. Ya. Jadi jelas. Itulah mengapa muncul teori tadi. Ya. Dengan demikian. Berkembanglah 2 sayap sufisme dalam dunia Islam, yaitu praktisi amali itu lebih mengedepankan sikap praktek mendekati Allah, hudur. Gimana dekat dengan Allah. Kemudian baru masuk teosof, nazari falsafi, mendekati Allah melalui pemahaman filsafat. Itu sayap-sayap dari ilmu ruhani Islam. Yang benar ke situ. Yang lebih mengedepankan teori mistisme secara berpikir. Disandarkan kepada zikir. Sampai enggak?
Ada yang hudur, menyepi, kalwat, mendekat terus hudur kepada Allah. Itu sayap-sayap ajaran tarekat. Ya. Ada Najaris falsafi, kemudian ada yang kauf, mahabbah, macam-macam lah. Itu dasarnya dari ayat Quran yang sifatnya tersembunyi dan keluar kemudian dipraktekkan secara ilmu. Ya, gitu dasarnya ya. Ya, pada waktunya dari kedua model sufisme tadi lahirlah dua corak penafsiran sufistik yang biasa dikenal dengan tafsir Sufi Nazari dan tafsir Sufi Isyari. Paham ya? Coba buka buku aja ada tuh. Di mana nyarinya? Mesir, Lebanon, Yaman. Itu cari. Di sini bingung nanti. Ya, di sini tafsir Kejawen. Ya, yang banyak tuh ya. Nusantara, ya kan? Itu kira-kira deh ya. Ada tafsir Sufi Nazari, ada tafsir Sufi Isyari, yang biasa disebut Faidi. Lihat buku, pernah dengar nggak tafsir Faidi? Enggak kan? Itu Isyari, Nazari. Ya. Ada yang mengarang, salah satu pengarang yang hebat adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dia. Ya. Jadi termasuk juga praktek amaliyahnya. Ajaran tarekat sufi adalah aktivitas interaksi dengan kitab suci. Enggak zikir aja. Interaksinya dengan kitab suci itu yang paling tinggi. Oh ini salah pula, jalan tarekat enggak pernah bawa kitab, ngaco. Iya kan? Enggak begitu. Jadi enggak jarang pembacaan Al-Quran yang dilakukan kaum sufi itu akan berbeda. Bisa memperoleh inspirasi yang tersembul keluar sendiri dari ayat Al-Quran walaupun yang dibacakannya anas. Keluar sendiri makna terdalamnya. Sehingga muncullah berbagai teori suluk, doa-doa, wirid, aurat. Ya kan? Hal ini sesuai dengan ajaran tasawuf yang merupakan suatu bentuk apa? Kesadaran fitriyah. Inti ajaran tasawuf adalah kesadaran fitriyah yang mendorong seseorang untuk bermujahadah melakukan munajat sampai ia merasakan konektivitas wusul dengan Allah. Ihsan. Itu ajaran tasawuf. Teorinya gitu, prakteknya mana? Kalau nggak dipraktekin, tarekat kan? Nah ya, karenanya intisari dari tasawuf adalah jawab kesadaran. Intisari dari ajaran tasawuf adalah kesadaran, syudur. Itu intisarinya. Ya. Jadi adanya komunikasi, dialog antara ruh manusia dan Tuhan bukan isapan jempol. Bisa. Jadi sampai ke situ. Dengan cara kalwat. Mengasingkan diri. Tidak terus. Sehingga mereka dapat makrifah. Bahasa mudahnya melihat Tuhan dalam basyirah ruhani. Nah, lebih dari itu landasan filsafat tasawuf adalah Tuhan bersifat immateri. Itu pikiran. Supaya beres. Tuhan itu bersifat tidak materi. Betul kan? Nah, itu filsafat. Ya. Dan maha suci. Itu omongan filsafat. Pikiran. Supaya berhenti dia. Oleh karena itu unsur dari manusia dapat bertemu dengan Rabb adalah unsur. Kalau ingin ketemu Tuhan unsurnya harus kamu menjadi immateri. Tidak menggunakan nalar. Tidak menggunakan pikiran. Itu materi. Tapi harus menggunakan immateri ruhani. Betul kan? Kira-kira gitu teh. Ya udah pada keren ya. Udah lulus semua S2 tuh. Cenek aja lah Andung ya. Jadi unsur manusia dapat bertemu dengan Tuhan benar? Benar, tapi bukan dalam konsep materi. Tapi materi. Sekarang kalau kita nggak merosot-merosot rohani antum. Tidak menghunjam Allah. Bisa ketemu Tuhan nggak? Dalam konsep rohani. Enggak kan? Iya kan? Itu yang terhijab. Karena itu yang dapat mendekati kepada yang maha suci adalah
Hukum keseimbangan nih. Jiwa yang suci. Betul kan? Jiwa yang suci, amalan johirnya Ramadan. Wajib. Amalan hariannya taubat nasuha. Betul kan? Jiwa itu suci. Amalan perjalanannya abaha, napi isbat. Betul kan? Oleng-oleng katanya. Sesatu katanya. Gimana tuh? Ada ya. 3 itu nggak boleh lepas. Puasa. Apalagi? Tobat. Inabah. Apalagi? Nafi isbat dengan tahara. Abah. Kita udah di mana duduknya? Di yang 3 kan? Di yang paling tinggi kan? Dilakukan di sini, di luar masih pakai yang 2 aja belum selesai. Cingkah juga, minum juga, mabok juga, masuk kemari. Kacau tuh. Ketangkep nggak Pak? Ketangkep, nggak usah kemari, udah bener. Kita amalannya di 3 dipraktekin, yang 2 dibawa kemari. Kena gampar nggak? Pusing. Pusing dong. Kira-kira gitu deh. Ya udah, jadi seenggaknya koridor antum mengkaji paham ya. Nah, memang ada yang keren. Ambo lun tahara lun berani ketampe andong ado. Tapi ndak bisa malape. Bakubang tarui Pak itu nan bingung. Ado pula nan betah macam itu idui ya. Bakubang tarui. Awak idui lalu kalau bakubang baun bangkai ndak suka kan Pak. Ini bisa ikhlas tidur kayak gitu Pak. Itu bingung kan dong tuh. Itu urang tuh Pak. Banyak maaf ya. Padi mana kajian? Nggak ada andong ngejuan. Takutnya mati kan. Dalam bakubang tuh kan kacau tuh. Aneh bisa laloknya. Ya. Makanya kalau galau jangan lalok Pak. Banyak tadarus. Ya. Pentingnya Al-Quran sebagai sumber asasi dipahami. Disitulah. Dalam konsep ruhaninya. Sebagai jalan menuju kepadanya. Selain sebagai sumber pengetahuan Islam tentang ajaran Rabb kepada manusia, Al-Quran juga merupakan medium kontak ritual antara manusia dengan Tuhan. Al-Quran bukan zikir. Zikir itu amalan setelah mengerti Al-Quran. Paham? Paham ya? Maka agar pandangan tentang Quran menjadi adil, seimbang, dibutuhkan perhatian atas Al-Quran sebagai sebuah kitab suci yang dibaca di samping sebagai kitab suci yang ditafsirkan. Dibaca, baca aja. Tapi keduanya harus ditafsirkan. Betul kan? Karena di situ sumber ilmu. Yang pertama sumber ibadah. Duduk nggak? Yang pertama tahara. Yang kedua al-ilmu. Quran. Jadi kalau yang pertama antum masih membaca, makomatnya baru ibadah. Nah sekarang tanya, antum sampai di mana tahap Quran? Udah ngotret nggak? Jangan kalah sama Bang Gerung ya. Tulis-tulis Pak. Itu udah tafsir. Coba lakukan tafsir. Ya. Sampai ke tafsir ruhani. Nanti naik sendiri. Yeah. Oke, awal-awal tafsir fikih deh ya. Ya. Karenanya ada 2 kelompok indikator orang zaman sekarang, seorang muslim yang membaca Al-Quran. Di mana antum nih duduknya? Ada 2 sampai sekarang. Termasuk di sini. Pertama, yang membaca Al-Quran hanya sebagai ibadah. Baca Quran kurang ikhlas Pak. Mintanya ibadah. Ada mauan. Tujuan ini ada kaitannya dengan definisi Quran, nggak salah. Yang selama ini sudah diketahui kaum muslim bahwa Quran adalah in kitaballah nazalan ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syafaati Jibril mutawatiran wa qiraatuhu ibadatun. Hadis sahih. Makomat pertama kata Nabi,
kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran Jibril, yang disampaikan secara mutawatir, dibaca biasa, dikoriahkan, mutawatir jelas, ayatnya begitu, seperti itu, dan membacanya dengan hal seperti itu dianggap sebagai ibadatun, ibadah. Antum dari situ kan? Hanya sebagai ibadah, bukan penafsir. Kalau penafsir ingin makomat tinggi harus dialas dengan nafi isbat abaha. Duduk. Baru antum mudah-mudahan ada berkah naik yang tersembul. Yang tidak tersurat. Itu dibaca oleh hati. Nggak mungkin ilham keluar kalau tidak dipancing dengan baca Quran, dengan bersihnya kolbu. Jadi definisinya qiraataha ibadatun. Itu definisi baca Al-Quran kebanyakan orang. Membaca dianggap ibadah. Betul kan? Main gampang kan? Betul itu sunnah Nabi. Apakah antum terus duduk di makomat itu? Kan enggak, mesti berubah. Iya. Jangan qiraatah ibadatun aja deh. Yang bisa memotivasi kaum muslim untuk membacanya sebanyak mungkin. Kan motivasinya gitu. Sekian juz tiap malam sudah baca. Sampai dikejar nih harus khatam Quran. Ibadah aja tetap. Dapat ilmu nggak? Ini main cepat ya. Jadi itu dengan urutan mushaf ya. Itu beda lagi. Terlepas dari ada tidaknya pemahaman. No, nggak perlu ada pemahaman. Yang penting baca. Ya. Pokoknya dibaca. Tujuan ini diperkuat hadis Nabi. Tadi kan disebut. Yang memberitakan tingginya nilai baca Al-Quran walaupun antum nggak ulama. Faedahnya banyak. Semisal. Ya. Bacaan Al-Quran yang dihargai kebaikannya. Setiap huruf yang dibaca. Bukan kelompok kalimat. Ini hadis. Ya, setiap huruf. Ya. Serta orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Masih kaku. Akan mendapatkan ganjaran yang besar lewat keterbata-bataannya tersebut. Karena terus membaca Al-Quran. Sampai Pak. Jadi orang yang kesulitan baca Quran. Akan lebih tinggi orang yang lancar baca Quran. Allah maha adil kan. Jadi kalau otak kita memble. Baca terus Al-Quran sampai susah. Itu pahalanya lebih tinggi daripada orang yang punya otak encer. Betul. Dan rezekinya lebih tinggi. Kedua, membaca Al-Quran untuk dijadikan alat justifikasi. Ini udah naik nih makomatnya. Dalam hal ini membaca menggunakan bagian-bagian tertentu. Tidak runut musyaf. Capek nggak? Kenapa memilih-milih? Ya. Karena pembaca menggunakan bagian tertentu dari Al-Quran untuk bisa mendukung pikiran yang terbatas. Ya. Kemudian keadaan pada saat tertentu, padahal yang kedua ini yang biasanya terjadi terlebih dahulu karena antum ada masalah atau persoalan dikaitkan dengan Quran. Sampai enggak? Maka tidak seluruh very well. Oh ini saya masih syirik. Oh udah ini ayatnya di kulhu. Gitu kan. Betul kan? Oh ini baca kulhu. Jadi dipilih. Itu justifikasi. Dicari bagian Qur'annya. Untuk kemudian bisa memberikan penilaian terhadap keadaan tersebut. Penilaian tersebut bisa untuk mendukung menolaknya. Iya kan? Dan kalau antum meyakininya itu solusi. Ya, itu pun tergantung tujuan dari si pembaca. Niatnya hati-hati. Karena letak perbedaan antara tujuan pembacaan untuk menemukan petunjuk dan justifikasi adalah pada pemicu awal pembacaannya. Nawaitu. Niatnya harus kalah dia. Maka dibaca Quran menang. Hati-hati dalam konsep ini. Nawaitu harus yang hasanah. Ya, jadi pada yang pertama yang disebut tadi orang terlebih dahulu membaca Al-Quran.
Sedangkan pada makomat kedua, orang terlebih dahulu berada pada kondisi tertentu. Paham? Setelah ada persoalan baru baca Quran. Pada kondisi ibadah itu seperti ada keharusan. Dua-duanya bagus. Tapi kita tidak paham. Karena itu kiroat, aurat, wirid. Tapi pada kedua ilmu. Motivasi ini didasari berbagai macam riwayat mengenai keutamaan-keutamaan yang dikandung di surat-surat dalam Al-Quran. Yang disebut Fadail Asyuar. Dapat memecahkan persoalan yang dihadapi. Maka di situ jadi hudal linas. Petunjuk. Ya. Jadi tafsir-tafsir esoterik terhadap Al-Quran pada dasarnya disatukan melalui prinsip simbolisme. Sebagaimana dipahami dalam pengertian tradisionalnya. Bahkan simbolisme berfungsi sebagai kata kunci untuk semua, sehingga tafsir itu bisa juga disebut sebagai tafsir simbolis. Jangan tersirat dulu, yang simbolis dulu. Proses tafsir simbolis selanjutnya dengan orang sering menyebutnya ditakwil. Pernah dengar kan? Quran yang ditakwil itu simbolis. Ya, ditakwil. Yang secara teknis bermakna hermeneutika simbolis, spiritualis. Pusing-pusing deh. Nah, memang begitu bahasanya. Ya. Makna batin menjadi kunci dalam tafsir ekstrateris ini. Maka batin Al-Quran adalah makna yang terkandung di dalam teks ayat. Yang menjadi apa yang dimaksudkan oleh Allah. Adapun johir Al-Quran, johirnya adalah apa yang diturunkan melalui lisan Arab. Bahasa Arab. Yang bisa langsung dipahami oleh orang Arab dan orang yang mempelajari bahasa Arab. Termasuk orang yang bukan non-Arab. Nah, yang tersusun dengan kata-kata. Nah, itu letaknya di akal, asbab. Karenanya menurut para sufi, kemampuan seseorang dalam memahami makna Al-Quran amat tergantung kepada derajat, makomat, kualitas, kebersihan kolbu, keruhanian antum. Duduk. Duduk. Itu makna kita kenapa zikir. Kenapa nafi isbat. Imam Ja'far Asy-Syadiq. Ulama keren. Ulama bil matsur. Ahli. Asy'arinya juga hebat. Mengatakan bahwa kitab Allah meliputi 4 perkara. Al-Quran itu meliput 4 perkara. Dalam persoalan ada 4 perkara. Catat, 1 ibarat. Al-Quran itu meliputi 4 perkara. Pertama ibarat. Kedua isyarat. Keempat lataif. Kelima hakaik. Nah tugas Andong urai itu yang 4 nanti. Bawa kemari. Andong nilai nanti. Kalau dapat Andong kasih surga. Kalau nggak dapat Andong kasih neraka. Jadi Al-Quran itu meliputi 4 perkara. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Kira-kira ibarat apa? Kira-kira isyarat apa? Kira-kira lataif? Kira-kira hakaik? Ibarat adalah bagi orang awam. Kebanyakan itu namanya Makanya orang awam itu pengen paham diibaratkan. Betul nggak Pak? Dia tidak paham, terpaksa keluar. Kecil orang Minang Lamo. Kato malereng. Indak juga paham. Kato toko sile. Gitu, ibarat itu. Itu awam. Isyarat. Bagi orang khusus. Bahasanya. Isyarat. Berarti udah naik makomat. Al-Quran begitu. Ada isyaratnya. Sudah itu. Bagi lataif. Wali Allah. Orang yang ngerti ilmu khalifah. Kehalusan. Orang yang sudah bersih kolbunya. Lataif itu kehalusan. Itu artinya pasti wali Allah khalifah. Itu makomat Qur'annya. Bisa menyelesaikan persoalan di situ.
dalam meliputi 4 perkara. Dan hakaik enggak di kita, enggak manusia umum, itu para nabi. Karena sudah tahu hak, hakikat. Sampai maka enggak ada ilmu sampai puncak sempurna hakikat. Itu adanya di nabi. Duduk. Sampai ya? Kita hanya bisa sampai latifah. Paham nggak? Jadi ada berapa? Quran itu meliputi berapa? 4 perkara. 1, 2, 3, 4. Terangin sendiri. Udah nggak kaji. Nggak ngandung bayar upah. Andung sendiri yang jawab tadi kan? Itu kan? Iya kan? Ya. Karenanya yang namanya penafsiran para sufi alias makna rahasia batiniah Al-Quran, jabarkan, didasarkan pada perlambangan dulu, simbol yang hanya bisa diungkap melalui kesucian. Jadi lambang simbol itu bisa dibuka hakikat Quran itu kalau antum suci. Suci itu ada 2. Baca Quran di samping suci lahir, suci juga batin. Betul kan? Iya kan? Cara magernya jangan masuk seton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan buka Quran. Itu kepada diri si pembaca. Paham ya? Nah, tuh. Itu maknanya kemana? Supaya terbuka makna simbolis. Sampai? Jadi adab yang dipakai di sini supaya antum baca Quran terbuka makna simbolisnya. Duduk nggak? Lapisannya, ya gitu. Karena Al-Quran adalah wahyu. Beda cara bacanya, nggak sama seperti kitab Kopingho. Kopingho. Tahu Kopingho? Komik Cina ya Pak ya. Itu beda. Itu dalam keadaan nggak mandi junub nggak apa-apa, bisa ketawa-ketawa. Quran jangan coba-coba ya, dosa. Nah, jadi gitulah cara mentafsirkan Quran. Ada makna simbolisnya ya. Jadi begini ya, ada perlambangan yang hanya bisa diungkap melalui kesucian. Jadi tafsir sufi, isyari ya, para sufi tidak terbatas hanya pada aspek lahiriah dan batiniah saja ya. Jadi dari teks surat secara keseluruhan ayat per ayat saja itu bisa menukik hingga ke tafsir huruf per huruf. Ba, alif, naik lagi tafsirnya. Mungkin menyempit tapi maknanya dalam. Tafsir huruf. Karenanya Al-Quran adalah wahyu. Al-Quran itu wahyu. Bukan tafsir kalimat. Ya. Wahyu Allah yang boleh dikatakan merepresentasikan segala ilmu Allah. Maka setiap huruf pada ayat Al-Quran, ayat tersendiri itu melambangkan maksud tertentu. Jadi tiap alif ada maksudnya. Tiap ba ada maksudnya. Ya. Itu ada rahasia-rahasianya. Mulai dari rahasia surat hingga ke rahasia huruf. Tak bisa diketahui melalui penalaran. Mulai berat nih. Tetapi melalui jalur lain, yaitu mujahadah. Lakukan jihad akbar. Sampai seseorang bisa mukasyafah, musyahadah. Itu perlu guru. Ya artinya kesaksian atas kenyataan batin. Ya. Ahmad Ali Bilbuni Al-Buni yang wafat 622 Hijriah. Mereka ini tokoh sufi yang terkenal dengan sufi hurufi. Ahli tafsir ilmu Quran huruf. Kita bahas ya. Ya. Yang merupakan praktisi ilmu hikmah. Karyanya yang paling keren, silakan cari sendiri. Kalau antum punya guru keren, Mbah Google silakan buka. Kan guru antum keren-keren, Mbah Google katanya. Sampai datang sini.
Beradu pula sama Mbak Google. Aduh di Google Kang katanya. Pusing kan dong ya. Mbak Google diikuti. Gurunya banyak di Mbak Google itu. Enggak satu kan? Banyak kan? Enggak percaya. Sajaratul Ma'arif berapa pengarang itu di situ? Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang gundul. Masing-masing isi itu betul isinya sama, makomatnya sama. Tapi maknanya kan berlainan loh. Ada lambang yang berbeda. Ya. Karenanya tokoh sufi yang terkenal dengan ilmu tafsir hurufi atau sufi hurufi, ini praktisi ilmu hikmah ya. Dia membuat karya judulnya Syamul Ma'arifil Kubro Walataifil Arifi. Buka aja tuh. Baca sendiri. Pasti minta tolong mandong nanti. Kalau enggak cikoy. Kalau baca sendiri silakan. Hati-hati bisa sesat kalau nggak ngerti. Ya. Artinya matahari pengetahuan rahasia kearifan itu artinya. Jadi pengarangnya Al-Buni ini menjelaskan begini. Asrarullah wa malimatuhu nawani hurufun wa arqamun. Rahasia Tuhan dan objek ilmunya adalah dua macam. Rahasia Tuhan itu objek ilmunya itu hanya dua macam. Jadi sirullah itu rahasianya hanya dua macam. Tahu nggak? Yang kedua itu. Hurufun wa arqamun. Huruf dan angka. Rahasia Tuhan itu adanya di huruf dan angka. Kita bahas ilmu huruf. Lanjut. Kita matikan dulu.